Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah umum pendidikan pengajar guru Al-Quran di Plemahan Kediri dengan mata kuliah penguatan tata kelola lembaga pendidikan Al-Quran sekaligus motivasi berjuang dalam dakwah Al-Quran. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah betul-betul memberikan dua hal, yaitu sehat dan sempat. Sehat sehingga bisa kita berjalan dari titik tempat tinggal masing-masing untuk bersama-sama menggerakkan kaki dengan memindahkan badan kita untuk menuju ke TPG Al-Ikhlas, TPG Ar-Rahman, ke TPG Ar-Rahman yang ada di desa apa ini? Di desa Plemahan. Sekaligus sempat untuk bersama-sama bermujalasah dalam rangka mengikuti kuliah umum manajemen lembaga pendidikan Al-Quran. Berbicara tentang lembaga pendidikan Al-Quran, maka sungguh lembaga pendidikan Al-Quran itu adalah satu tempat yang dipergunakan untuk mengajarkan, membimbing anak-anak atau peserta didik atau santri untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kemudian dilihat ke Dirjen Pendis, keputusan Dirjen Pendidikan Agama Islam, lembaga pendidikan Al-Quran itu ada beberapa divisi. Dari umur 3 tahun, 4 tahun disebut dengan PAUD Al-Quran, pendidikan anak usia dini yang mengajarkan Al-Quran. Umur 4 sampai 7 tahun namanya Taman Kanak-kanak Al-Quran. Umur 7 sampai 11 namanya Taman Pendidikan Al-Quran. Umur 12 sampai 15 namanya Ta'limul Quran lil Aulad atau TQA. Antara PAUD Quran sampai TQA, antara pendidikan anak usia dini Al-Quran sampai Ta'limul Quran lil Aulad, intinya satu, adalah membimbing peserta didik atau santri untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik dan benar. Baik fasohahnya, baik lisannya, benar tajwidnya, benar wakaf wal ibtidaknya, benar kaidah-kaidahnya. Itu intinya. Maka tentu sambil menunggu LCD, tapi andaikan sampai jam 10 LCD belum ada, ini sudah saya rekam, nanti bisa simak di videonya. Sekali lagi, mari kita niatkan duduk kita di majelis ilmu ini dengan semata-mata mengharap ridha Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rizkinya. Jikalau rizki itu ada di langit, mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan. Jikalau rizki itu ada di perut bumi, mudah-mudahan Allah menumbuhkan.
Jikalau rizki itu ada di seberang lautan atau di tengah lautan atau di dalam lautan, mudah-mudahan rizki itu ditepikan oleh Allah. Jikalau rizki itu masih membeku, mudah-mudahan Allah mencairkan rizki itu sehingga bisa bukan hanya kelunting tapi gelodak. Dan mudah-mudahan ketika rizki itu ada di tangan, rizki itu ada di kehidupan kita, mudah-mudahan Allah memberikan rizki yang barokah, rizki sing luweh tur-turah, kenek gesangu nang Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh, masih ada sisa, bisa untuk beli rumah bagi yang belum, memperbaiki rumah bagi yang sudah punya, masih ada sisa, bisa untuk beli sawah, masih ada sisa, bisa untuk beli mobil walaupun belum mewah, dan mudah-mudahan masih ada sisa, bisa untuk sang ibadah, mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cuma pesan saya bagi laki-laki, ojo polah-polah, ojo bojo nambah krono gak iso tentrem mergo congkrah. Mau ibu-ibu dicarikan adik? Maka sesungguhnya kata kunci kita dalam rangka berjuang untuk mendakwahkan Al-Quran itu adalah dalam rangka mengharap ridho Allah. Namanya jikalau Allah ridho, tanpa meminta pun Allah akan memberikan segalanya. Sekali lagi, tanpa meminta pun Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hanya pasrah aja kepada Allah. Karena sesungguhnya hidup itu tidak perlu kaya. Yang penting cukup. Masih sendiri cukup. Mau menikah cukup. Anak-anak lahir cukup. Anak sekolah kuliah cukup untuk membiayai mereka. Orang lain bisa bikin rumah cukup untuk buat. Orang lain bisa berangkat haji umrah cukup untuk berangkat haji Mau bikin TPQ cukup untuk membangun. Yang paling penting cukup, bukan kaya. Kenapa? Masih ada yang pernah dengar doa Rasulullah, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Hadis ini sungguh sangat terkenal, dan kalau kemudian dilihat dan punya, silakan dibuka di Sunan Tirmidzi. Apa maknanya? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah diriku ini miskin, wa amitni matikanlah aku ini miskin, wahsyurni kumpulkanlah saya ini fi zumratil masakin dalam golongan orang-orang miskin yaumal qiyamah pada hari kiamat. Inilah yang kemudian membuat Aisyah ini bertanya, kenapa ya Rasul? Perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus sebagai Rasul utusan Allah, Rasulullah itu orang yang kaya raya, seorang manajer eksportir importir, manajer dari apa? Perusahaannya Khadijah. Dan ketahuilah, kekayaan Khadijah adalah 2/3 kekayaan di Mekah itu adalah milik Khadijah. Sekali lagi, 2/3 kekayaan Khadijah, 2/3 harta Mekah itu adalah milik Khadijah. Tapi kenapa Rasulullah di ujung akhirnya, bahkan di dalam satu riwayat, satu ketika Rasulullah di jalan aja,
Kemudian Aisyah sempat menggadaikan baju besinya Rasulullah kepada seorang Yahudi untuk beli bahan makan. Dan itu kemudian membuat heran, kenapa? Maka Rasulullah menjawab, ketahuilah bahwa jarak antara orang kaya dan orang miskin, sekali lagi, jarak antara orang kaya dan miskin untuk masuk surga selisihnya adalah 40 tahun akhirat. Sekali lagi, jarak masuk surganya orang kaya dan orang miskin adalah 40 tahun waktu akhirat. Padahal sekali lagi, waktu antara dunia dan akhirat, waktu antara dunia dan akhirat itu bedanya berapa? 1000 tahun. Sekali lagi, waktu jarak antara waktu bumi, waktu dunia adalah 1:1000 tahun. Dalilnya pada Al-Quran surah Al-Hajj 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa yasta'jiluna, dan mereka orang-orang kafir meminta kepadamu Muhammad bil azab, untuk disegerakan siksanya. Kenapa? Rasulullah itu supaya orang ini tidak salah langkah, maka Rasulullah selalu menyampaikan tentang surga dan neraka. Siapa yang taat kepada Allah, surga. Siapa durhaka kepada Allah, neraka. Maka orang kafir menantang, wis le ono neraka, cepetno tendang roh rasane neraka. Padahal wala yukhlifallahu wa'dah, dan sekali-kali Allah tidak akan menyalahi janjinya. Sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa inna yauman inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, yaitu waktu akhirat. Satu hari di akhirat. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun dari apa yang dihitung oleh manusia. Berarti satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Dan itulah yang kemudian yang menjadi rahasia kenapa Rasulullah memilih dengan doa Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dan itulah yang kemudian setelah itu bahwa Rasulullah menegaskan yadkhulunal jannah innahum sesungguhnya orang miskin itu yadkhulunal jannata, masuk surga qoblal aghniyaihim, sebelum orang kaya di antara mereka bi arba'ina khariqan, dengan 40 tahun. Kalau satu hari sama dengan 1000, satu tahun sama dengan 365 hari. Kalau satu tahun 365 hari, kalau satu tahun itu sama dengan 365 hari, satu tahun aja itu sudah 365.000 dikalikan 40. Sementara jikalau kita dikasih umur 65, hanya 1,5 jam. Kenapa? Karena 1 jam akhirat itu sama dengan 41 tahun,67 tahun. Sekali lagi, 1 jam akhirat sama dengan 41,67 tahun. Berarti kalau 63, ya 1,5 jam. Yang kemudian bedanya 40 tahun, itu harta yang halal loh ya. Leb durung harta sing
mbal gedual, mboh gragal, mbal gedual, mboh gragal, mboh ungkal, mboh aspal, pokok kalau diun. Itu lebih, jangankan begitu, masih ingat ada seorang kiai mau ngimami ke masjid, habis makan kemudian kecap-kecap di giginya ada sisa-sisa makan, kemudian nyeklek apa? Pager dibuat, padahal tidak dimakan itu. Ini aja tidak jadi masuk, gara-gara tidak izin. Padahal habis dibuat ini terus dibuang. Loh, bagaimana dengan orang yang suka ketika dikasih kesempatan? Lah kemarin, siapa yang kemarin terima duit untuk nyoblos satu suara 100.000? Itu menjadi penyebab tidak masuk surga, kan ar-rashi wal murtashi mal'unun. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama dilaknat oleh Allah. Wahuma finnar, dua-duanya yang nyuap maupun yang disuap podo-podo mlebu neraka nih. Pertanyaannya, kalau uang itu adalah pinjam di bank, dibagikan kepada orang-orang yang milih 100 ribuan sampai sekian miliar, balik noni tekanti lega korupsi, lega jual beli jabatan. Makanya jika lo jujur dari Sabang sampai Merauke karena jadi itu modal, kalau ada 1, 2 itu adalah ibarat ujung, tapi kalau dicari semua 99,9, cuma kadang-kadang sifatnya tebang pilih. Nah, kalau kemudian lek-lekan, inilah yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab buat guru-guru Al-Quran. Untuk apa? Menyampaikan hidayah Maka hari ini kita akan berbicara tentang manajemen itu. Apa itu manajemen? Kita berbicara tentang manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu dari kata to manage. Apa to manage? Paling tidak ada 5 kata. 5 kata yang sesungguhnya 5 kata ini berdekatan. Yang pertama, mengurus. Yang kedua, mengelola. Yang ketiga, mengendalikan. Yang keempat, mengusahakan. Yang kelima, memimpin. Sekarang mengurus itu dari kata urus. Mengurus dari kata urus.